Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rizal Arfani Prawiragara, spesialis ortopedi. Dalam modul pembelajaran kegadaruratan kali ini, kita akan melakukan teknik pemasangan bidai, di mana pemasangan bidai merupakan salah satu terapi awal dalam penanganan fraktur. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama. Baik, dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas dulu apa itu fraktur. Fraktur merupakan diskontinuitas tulang yang terjadi karena suatu trauma atau suatu patologis yang terjadi pada tubuh manusia. Trauma seperti yang misalnya terjadi suatu kecelakaan atau accident seperti itu bisa menyebabkan suatu terjadinya fraktur, atau suatu terjadinya patologis yang dimana biasanya ada tumor di situ, maka itu akan bisa menyebabkan suatu fraktur. Fraktur sendiri merupakan diskontinuitas tulang yang dimana bisa terjadi adalah dua cara, yaitu yang pertama bisa open dan close. Open kita tahu adalah suatu patah tulang fraktur yang terjadinya tulang menembus sampai ke dunia luar. Sedangkan close fraktur adalah suatu patah tulang yang tidak sampai menembus dunia luar. Keduanya berpotensi terjadinya suatu kompartemen sindrom. Kita tahu kompartemen sindrom adalah suatu peningkatan interoseus dari muskuloskeletal kita karena terjadinya fraktur, maka bisa terjadi penekanan dari interkompartemen yang akan bisa menyebabkan suatu terjadinya lesi pada pasien. Maka dari itu kita melakukan perlu pemasangan bidai agar penanganan lebih tepat dan tidak terjadi kompartemen sindrom. Baik, Bapak, di sini Bapak berobat dengan ada keluhan nyeri di lengan bawah, ya, di sebelah kanan. Jadi kita lihat Bapak ada patahan di sini. Jadi saya izin untuk melakukan pemasangan bidai. Apakah Bapak bersedia? Baik. Setelah itu, mari kita melakukan pemasangan bidai terhadap pasien. Baik, dalam pemasangan bidai kali ini maka kita perlukan adalah alat-alat untuk pemasangan bidai. Yang pertama kita lakukan adalah siapkan adalah spalet. Kedua adalah elastic bandage sesuai dengan ukuran yang akan kita lakukan pemasangan. Yang ketiga adalah plester. Yang keempat adalah handscoon untuk proteksi diri kita. Dalam pemasangan bidai kita harus melihat kondisi dari generalis dari pasien. Apakah pasien mengalami pingsan, apakah penurunan kesadaran atau tidak. Kemudian kita harus melihat status lokalis dari pasien, bagaimana kondisi frakturnya. Kita tahu tanda dari fraktur adalah deformitas, swelling, apakah ada funus atau tidak. Jika didapatkan funus laceratum atau abrasi, maka bisa kemungkinan pasien mengalami open fraktur. Bila pasien mengalami open fraktur, maka kita harus melakukan perawatan luka terlebih dahulu, baru kita lakukan pemasangan bidai. Apabila tidak ada fraktur, maka kita bisa langsung melakukan pemasangan bidai. Dalam pemasangan bidai, kita harus melakukan pemasangan spalet terlebih dahulu, yaitu meliputi dua sendi. Seperti pada kasus seperti ini adalah di daerah antebrachii, maka kita pasukan pemasangan di sendi dari wrist dan sendi dari elbow, itu harus tercakup. Setelah spalet dipasang, maka kita akan melakukan pemasangan elastik. Kita putar seperti ini. Jangan terlalu tight atau terlalu ketat karena bisa menyebabkan suatu penekanan atau kompartemen sindrom. Kita putar seperti ini. Kemudian kita langsung masukkan ke dalam tangan seperti ini. Jangan terlalu ketat. Kemudian kita melakukan fiksasi menggunakan klip yang tersedia di elastic bandage. Jika sudah, maka kita bisa evaluasi ke pasien bagaimana kondisinya, apakah lebih nyaman atau tidak, dan kita harus melihat apakah pasien merasa nyeri atau tidak di daerah jari-jari tangan. Setelah pemasangan gips selesai, maka kita evaluasi kondisi dari frakturnya, apakah pasien merasa lebih nyeri atau tidak, apakah dirasa atau tidak pada jari-jari tangannya. Apabila pasien merasa nyeri atau lebih ketat, maka kita bisa lakukan pelonggaran pada bandage-nya. Karena awas, sekali lagi, fraktur pada tulang panjang dapat menyebabkan suatu terjadinya kompartemen sindrom. Yang seperti itu tidak diharapkan terjadi kepada pasien. Sekian pembelajaran dari saya pada modul kegadaruratan teknik pemasangan bidai. Semoga dalam teknik pemasangan bidai ini bisa memberikan gambaran kepada mahasiswa dan dapat diaplikasikan nanti ke depan kehidupan nyatanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.